Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok Resistor Warriors, yang dimana kami akan mempresentasikan materi 5, yaitu tentang rangkaian konverter sinyal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Anugrah. Lalu selanjutnya dipersilakan. Perkenalkan Kenal, nama saya Ibnu Ramadan. kenalkan nama saya Malvin Aldino. Perkenalkan nama saya Amir Bagas Saputra. Perkenalkan nama saya Heruma. Baik, mungkin langsung saja kita mulaikan presentasi kita. Baik, mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Edo Ramadan, dipersilakan. Yang pertama itu adalah konverter sinyal. Definisi dasar komputer sinyal adalah rangkaian elektronik esensial yang berfungsi mengubah bentuk sinyal dari suatu jenis ke jenis lainnya, seperti dari analog ke digital atau sebaliknya. Ini adalah komponen fundamental dalam elektronik modern. Fungsi utamanya berperan krusial. Konverter sinyal adalah memungkinkan perangkat digital untuk memproses dan menginterpretasikan sinyal dari dunia nyata yang pada dasarnya bersifat analog. Tanpa konverter ini, interaksi antara mesin dan lingkungan fisik akan terbatas. Next. Yang kedua adalah analog to digital converter atau ADC. ADC adalah jembatan yang mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal digital diskrit. Ini memungkinkan perangkat digital memahami bahasa dunia fisik. Aplikasi kritis mengubah suara dari mikrofon menjadi data digital. Kedua, mengkonversi intensitas cahaya dari sensor foto menjadi angka digital. Ketiga, mentransformasi perubahan suhu dari termistor menjadi data yang dapat dianalisis komputer. Proses inti. Pertama, sampling. Pengambilan sampel sinyal analog secara berkala. Kedua, kuantitasi. Pembulatan nilai sampel ke tingkat diskrit tertentu. Ketiga, pengkodean konversi nilai kuantisasi menjadi kode biner. Baik, terima kasih untuk Saudara Edo Ramadan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Deril Bagas Saputra, dipersilakan. Oke, baik, di sana saya akan melanjutkan materinya, yaitu tahap kerja ADC secara detail. Yang pertama, sampling sinyal. Proses ini melibatkan pengambilan cuplikan atau sampel dari sinyal analog pada interval waktu yang presisi dan telah ditentukan. Frekuensi sampling sangat penting untuk mempresentasikan sinyal asli dengan akurat. Yang kedua, kuantitasi nilai. Setelah sampling, nilai analog yang kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang terbatas. Resolusi ADC menentukan berapa banyak level distrik yang tersedia mempengaruhi presisi konversi. Yang ketiga, pengkodean biner. Langkah terakhir adalah pengonversi setiap nilai distrik yang sudah dikuantisasi menjadi representasi kode biner. Kode biner inilah yang kemudian dapat dipahami dan diproses oleh sistem digital seperti microcontroller atau komputer. Next.
Yang berikutnya jenis-jenis ADC populer. Memilih jenis ADC yang tepat tergantung pada kebetulan aplikasi, baik kecepatan, akurasi, maupun resolusi. Flash ADC dikenal karena kecepatannya yang ekstrim. Flash ADC menggunakan komparator paralel, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan konversi sangat cepat meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, Sigma Delta ADC. Penawaran resolusi dan akurasi yang sangat tinggi sering digunakan dalam aplikasi audio, instrumental, presisi, dan sensor-sensor sensitif meskipun dengan kecepatan yang lebih rendah. Yang ketiga, SAR ADC. Successive Approximation Resistance. Jenis ADC ini mencapai keseimbangan yang baik antara kecepatan dan akurasi. Ini adalah pilihan yang populer dan serbaguna untuk berbagai aplikasi umum. Baik, terima kasih untuk Saudara M. Daryl Bagas Saputra. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Heruman. Kepada Saudara Heruman dipersilakan. Oke, melanjutkan level shifter dan converter tegangan. Ketika perangkat dengan voltage operasional berbeda perlu dikomunikasi, level shift menjadi sangat penting. Fungsi level shifter mengubah level tegangan sinyal agar kompatibel antara dua perangkat, misalnya mengubah sinyal 5 volt menjadi 3,3 volt, atau sebaliknya, mencegah kerusakan komponen dan memastikan komunikasi yang benar. Contoh penerapan rangkaian non-inverting EMP level shifter dapat digunakan untuk menggeser dan sekaligus menguatkan sinyal dari sensor. Ini memastikan sinyal memiliki rentang tegangan yang sesuai dengan input ADC. Bipolar ke unipolar converter. Dalam banyak aplikasi sensor menghasilkan sinyal bipolar, misalnya dari 12 volt hingga plus 12 volt, tetapi ADC modern seringkali hanya menerima sinyal unipolar, misalnya dari 0 volt hingga 5 volt. Rangkaian khusus seperti yang dirancang oleh Texas Instruments dapat secara efektif mengubah sinyal bipolar plus 12 volt menjadi sinyal unipolar 0,5 volt. Ini sangat penting untuk menjaga integritas data saat menghubungkan sensor ke sistem digital yang lebih sensitif terhadap rentang tegangan. Baik, terima kasih untuk Saudara Heruman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Malvin Aldino. Kepada Saudara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh rangkaian konverter frekuensi ketegangan. Konverter frekuensi ketegangan atau V sampai V converter mengubah sinyal frekuensi periodik menjadi tegangan analog yang profesional. IC seperti LM2907 atau LM2917 adalah contoh populer dari konverter V sampai V. IC ini mengambil sinyal input dengan frekuensi bervariasi dan menghasilkan output tegangan yang linear terhadap frekuensi input tersebut. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, contohnya itu tachometer untuk mengukur RPM mesin. Yang kedua itu sensor kecepatan untuk mengkonversi putaran roda menjadi tegangan. Dan yang ketiga, aplikasi otomotif lainnya untuk memantau dan kontrol. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu aplikasi nyata dan manfaat konverter sinyal. Konverter sinyal adalah tulang punggung inovasi di berbagai bidang teknologi. Yang pertama itu komunikasi nikabel,
vital dalam mengubah sinyal analog dan antena menjadi data digital untuk pemrosesan dan sebaliknya. Dan yang kedua itu peningkatan kinerja, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengukuran, kontrol, dan akuisisi data. Yang ketiga, sistem radar, mengkonversi gamma analog menjadi data digital untuk mendeteksi objek dan pemetaan. Dan yang keempat itu sensor medis, mengubah sinyal biologis seperti EKG atau EEG menjadi data yang dapat dianalisis secara digital. Dan yang kelima itu integrasi sensor, memungkinkan sensor analog terhubung dan berfungsi secara mulus dengan sistem digital modern. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Malvin Aldino. Kemudian untuk yang terakhir, yang dimana akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kesimpulan pentingnya rangkaian konverter sinyal. Konverter sinyal ini bukan sekadar komponen, melainkan jembatan esensial yang menghubungkan dan memungkinkan interaksi antara dunia analog dan digital yang kita huni. Yang pertama itu ada jembatan vital, yang dimana tanpa konverter perangkat digital tidak akan bisa memahami ataupun berinteraksi dengan fenomena fisik. Mereka adalah penghubung yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang kedua ada kunci desain sistem, yang mana pemahaman mendalam tentang berbagai jenis sangat penting untuk merancang sistem elektronik yang handal, efisien, dan juga berkinerja tinggi. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Di bidang ini terus berkembang dengan inovasi yang berfokus pada peningkatan kecepatan, akurasi, efisiensi daya, dan juga miniaturisasi konverter sinyal. Baik, mungkin cukup segitu saja untuk presentasi dari kelompok Resistor Warriors. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan pada Allah kami mohon ampun. Cukup di sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.